Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini saya minta waktunya, Pak, untuk saya memberikan pertanyaan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah UPT SPF SMP 52 Makassar bersama Bapak Dr. Andes Samsudin MPD. Jadi Pak Tabe, pertanyaan nomor 1. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya ada siswa Pak yang sering terlambat, tapi sebenarnya dia motivasi belajarnya bagus. Apakah apa tindakannya Bapak selaku kepala sekolah kalau ada guru yang melapor seperti siswa yang seperti kasus tersebut, Pak? Oh, kalau kasus semacam ini memang sering terjadi terhadap anak-anak yang sering terlambat, masuk, malas datang, atau karena sesuatu hal sehingga tetapi motivasi belajarnya sesungguhnya anak itu bagus, pintar. Dalam hal ini kita perlu dulu mengetahui apa penyebab sehingga anak itu selalu terlambat atau malas datang. Ada kemungkinan dia menemukan kendala di rumah, apakah dia membantu dulu orang tua atau dia sebagai tulang punggung orang tua sehingga terjadi keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai siswa untuk datang di sekolah tepat waktu. Oleh karena itu kita harus dulu mencari tahu apa penyebab sehingga anak itu biasa terlambat atau sering terlambat datang. Padahal anak ini adalah anak yang termasuk anak yang pintar, menerima mata pelajaran dari guru apapun juga. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya, Pak, ada guru yang melapor bahwa ada siswanya yang kehadirannya di bawah 70%. Apakah anak itu dikasih tinggal kelas atau bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus tersebut, Pak? Kalau kasus semacam ini tidak jauh beda dengan kasus pertama sebenarnya itu. Kita harus tetap mengacu apa penyebab sehingga anak ini kehadirannya sehingga mencapai 75% saja, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas. Oleh karena itu dari sisi kemanusiaan, dari sisi apa saja kita kita lihat dulu ini kembali keberadaannya, kenapa bisa dia sampai jarang masuk ke sekolah. Kalau perlu kita adakan wali kelas mengadakan kunjungan rumah untuk mengetahui dan situasi seperti apa yang terjadi di rumahnya sehingga anak ini sering terlambat datang. Baru kita bisa mengambil kesimpulan dan tindakan seperti apa yang bisa diberikan kepada anak ini sehingga tetap proses belajar mengajar untuk anak ini tetap berlangsung seperti biasa dengan kehadiran. Mungkin dengan adanya kita perhatian seperti itu sudah kita tahu bahwa anak itu memang sering terlambat karena dia sering membantu orang tua atau ada kendala-kendala yang lain sehingga dia sering terlambat. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani tersebut? Apakah melibatkan gua kasek atau guru-guru atau orang tua siswa? Kalau masalah-masalah ini semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan siswa itu, maka memang perlu dilibatkan satu. Yang pertama adalah wali kelas, karena dia banyak tahu tentang anak ini. Kemudian kita cari tahu juga melalui BK. Sesudah itu kemudian kita berkomunikasi dengan lokasi kesiswaan. Sesudah itu baru kita bicara secara keseluruhan tentang anak ini sehingga nanti kita dalam mengambil keputusan tidak salah langkah sehingga anak ini bisa tertolong dengan baik dalam pengambilan keputusan kita. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Oh, langkah-langkah yang kita ambil dalam kasus dilematika yaitu kita harus memang mengetahui keberadaan anak itu, ya, bukan saja hanya keberadaannya sekolah, tapi harus keberadaan di rumah, sehingga kita tahu latar belakang kehidupan anak ini seperti apa, sehingga nanti kalau kita menemukan kasus-kasus dilema etika itu, jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan tentang anak ini, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, sehingga keputusan kebijakan yang kita ambil dari sekolah itu untuk anak ini bisa tepat dan berguna bagi anak. Iya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja? Tantangannya ini adalah ketidakketerbukaan daripada anak tersebut. Ya, kalau ditanya dia malu mengungkapkan apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya, ya toh. Oleh karena itu dengan tertutupnya anak ini, sehingga kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa, sehingga kita bisa tidak menolong, tidak bisa membantu memecahkan kendala-kendala yang dihadapi anak. Jadi ketidakterbukaan anak itu yang membuat satu tantangan tersendiri dalam kasus problematika dilema etika. Iya, terima kasih banyak. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Apakah ada jadwalnya itu Pak? Kalau atau tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema etika, ya toh. Begitu ada persoalan dilema etika, maka pada saat itu kita selesaikan secara tuntas, sehingga persoalan dilema tidak berlarut-larut, ya. Sehingga memang masalah-masalah dilema etika itu kan biasa tiba-tiba terjadi, ya toh. Atau sudah kita tahu anak ini seperti apa masalahnya di rumah, sehingga kita bisa mengantisipasi dilema etika dengan cara harus kita melakukan pendekatan kepada anak untuk dimintai terbuka dalam masalah kehidupannya sehari-hari di rumah tentang masalah yang dihadapi. Iya Pak. Selanjutnya nomor 7 Pak, pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada orang dekat Pak yang kita temani sharing atau secara keseluruhan guru atau? Kalau yang mempermudah kita ini adalah keterbukaan, artinya kerjasama guru yang baik, dan keterbukaan dan kemauan orang tua yang senantiasa mau bersinergi berkomunikasi dengan sekolah apabila ada hal-hal yang kita butuhkan keterangan dari orang tua dapat datang di sekolah untuk memberikan keterangan yang diperlukan, sehingga semuanya mempermudah. Jadi kemudahan pertama datang itu dari perhatian seorang guru atau wali kelas terhadap anak didiknya, sehingga anak didik itu bisa terpantau dengan baik kekurangan dalam hal pembelajaran maupun dia tentang kelebihan kecerdasannya. Kita tahu semuanya, dan keterbukaan dan kemauan orang tua untuk senantiasa datang ke sekolah kalau ada panggilan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Iya Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalamannya Pak. Pengalaman yang bisa dihadapi adalah pembelajaran tentang bagaimana menghargai usaha atau pekerjaan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Dan kemudian pelajaran berikutnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi baik dengan orang tua siswa, dengan siswa, sehingga seluruh masalah-masalah yang kita hadapi secepatnya kita bisa selesaikan dan menemukan solusi yang ada di dalamnya, sehingga bisa semuanya mempermudah dan memperlancar pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi bersama-sama di sekolah. Iya Pak. Saya makasih banyak Pak, waktu bantuan insya Allah bisa berkah Pak untuk saya jadikan pengalaman juga teman-teman lainnya Pak.
Oke, terima kasih juga. Semoga sukses selalu Pak Suhaib dalam menempuh pendidikan yang Jangan lebih baik. mundur lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Ibu. Baiklah, hari ini saya akan mewawancarai Ibu Haji Rosmirti Esos MPD mengenai pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah SD Impres Karwisi 2. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Mohon arahannya Ibu. Mungkin nomor satu, pertanyaannya itu selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Misalnya ada siswa yang sering terlambat ke sekolah, tapi dia motivasinya mau belajar. Bagaimana menanggapi siswa-siswa yang seperti itu? Terima kasih. Kalau yang seperti itu, siswa yang seperti itu dia memang artinya sering terlambat. Jadi kalau saya biasanya memanggil siswa tersebut bersama dengan orang tuanya. Kalau siswa tersebut, pertama dulu yang saya panggil siswa tersebut, apa kendalanya sampai kamu selalu terlambat datang sekolah? Maka diantaranya dia terlambat bangun. Yang kedua, tidak ada yang ngantar. Begitu. Yang ketiga, ya namanya anak-anak, kadang orang tua kurang mensupport dia. Jadi hal seperti itu karena anaknya sudah menyampaikan seperti itu, maka saya panggillah orang tuanya. Kenapa anaknya ibu selalu terlambat? Oh iya Bu, begini. Jadi disampaikanlah keluhannya itu bahwa ini anak selalu terlambat tidur, akhirnya terlambat bangun. Terus yang kedua mau diantar, kendalanya kendaraan tidak ada seperti itu. Kemudian yang ketiga karena orang tuanya kerja. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya Ibu Haji ada siswata yang dalam segi akademik mungkin kurang, tapi di dalam segi ekstrakurikulernya sangat bagus. Itu bagaimana menghadapi siswa yang demikian? Apakah misalnya bisa diperhitungkan untuk naik kelas, ataukah yang memang harus bagus akademiknya atau harus imbang kedua-duanya antara akademik dengan ekstrakurikulernya? Baik, makasih. Kalau seperti itu biasanya siswa kami itu karena memang terkadang namanya siswa itu banyak ada memang di bidang prestasinya di bidang akademik dan ada di bidang keahlian yang lain. Makanya kalau ada siswa seperti itu, kita memang kepala sekolah bersama dengan guru-guru biasanya kita duduk bersama berembuk bagaimana untuk mengambil tindakan siswa yang seperti ini. Jadi biasanya kalau ada siswa yang seperti ini, kita panggil orang tuanya. Memang anak tak pintar, terus tetapi bidang akademik dia kurang. Tetapi di bidang olahraga dia berprestasi, misalnya di ekstrakurikuler. Untuk naik kelas, ya dengan pertimbangan seperti itu, makanya saya tetap naik kelas ya atas persetujuan guru yang bersangkutan. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, misalnya seperti hal itu, seperti contohnya saya mengumpulkan guru-guru Ya, diskusi buat ini. ya biasanya kalau ada permasalahan-permasalahan yang seperti itu, memang saya selalu kita briefing kah atau memang kita rapat kah untuk mengambil keputusan itu, selalu saya memang
rapat bersama dengan guru-guru. Ya, karena segala sesuatunya itu kan yang tahu kondisinya di lapangan guru. Iya, ya, saya hanya penentu kebijakan di sekolah ini. Jadi kita kalau ada masalah, kita selalu rapat bersama. Sebenarnya pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Misalnya, apakah ada yang dipakai itu semua dewan guru atau cuma lokasi saja atau melibatkan orang tua siswa? Bagaimana misalnya? Tentang dilema apa dulu? Kriminal etika, misalnya ada tentang ada siswa yang dipertimbangkan untuk naik kelas, misalnya dia kurang dari 80% kehadirannya. Oh gitu. Iya. Kalau seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, Iya. kita setiap untuk penentuan penaikan kelas itu kita selalu rapat. Iya. Kemudian kita rapat bersama dengan guru-guru. Setelah kita rapat bersama dengan guru-guru, minta masukan-masukannya tentang siswa-siswa yang dihadapi di kelas. Kemudian ada masukan bahwa ada anak saya sekian ini, siswa saya sekian orang belum lancar membacanya atau di bidang dia malas, makanya itu saya biasanya mengatakan kepada guru bahwa panggil orang tuanya, suruh menghadap ke saya sebagai kepala sekolah, nanti saya memberikan arahan kepada orang tua tersebut. Kalau sudah dipanggil sama gurunya, terus anaknya tidak ada perubahan, maka titik terakhirnya itu adalah saya mengambil kebijakan yang terakhir. Iya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Tusi di situ, maka dia langsung arahkan ke kepala sekolah. Jadi harus dipanggil orang tuanya dulu, bagaimana solusinya anak tersebut. Setiap pengambilan keputusan itu harus kita musyawarah pada di situ. Jadi harus ada musyawarah dulu, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Setiap mengambil keputusan harus ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, dengan contoh itu kita memanggil orang tua siswa tersebut. Iya. masih banyak Bu Haji? Mungkin pertanyaan nomor 6 sampai nomor 8 nih Bu Haji. Bu Haji. Banyak. Nomor 6 Bu Haji Tabe, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Misalnya, apakah ada menjadwalnya ataukah nanti ada masalah baru mengadakan rapat? Oh tidak, karena kan kita ada memang rutin pertemuan setiap bulan tentang apa-apa saja kendalanya teman-teman di lapangan. Jadi kita itu memang ada jadwalnya, setiap bulan ada jadwal memang kita untuk baik itu secara kasus, ada kasus atau tidak ada kasus, kita memang selalu ada memang pertemuan dengan guru-guru, apalagi tentang menyangkut proses belajar mengajarnya bersama dengan keadaan siswa di lapangan. Jadi kita memang ada jadwal setiap bulan, pasti ada pertemuan, tetap untuk menentukan tanggal dan harinya itu tergantung, tetapi tetap ada, iya, tetap ada. Pertanyaan nomor 7 Ibu Haji, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Misalnya, apakah ada yang Ibu Haji percaya ataukah semuanya terlibat dalam pengambilan keputusan? Kalau seperti itu, saya kira ya gurunya, iya, yang dipercayakan dulu gurunya dulu. Iya. Nanti tidak bisa diatasi oleh gurunya, barulah ke kepala sekolah. Iya, jadi guru dulu, dipercayakan semua guru dulu. Iya, yang bersangkutan apapun itu persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan, baik di kelas maupun di luar kelas, kalau memang itu menyangkut siswanya, gurunya dulu. Nah, gurunya dulu.
Jadi diberikan kebebasan kepada gurunya untuk menyelesaikan dulu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang boleh selama mengambil keputusan. Kalau selama ini kan, kalau pengalaman saya untuk mengambil keputusan itu ya banyak sih pengalamannya. Di antaranya kalau ada anak-anak yang berkasus seperti kemarin itu ada yang merokok, ya, ada yang merokok. Ternyata yang merokok, siswa yang merokok tersebut itu adalah ada kebetulan kakaknya mungkin di SMP. Itu ada di antaranya kelas 6 ya. Itu jadi kasus seperti itu selalu saya panggil orang tuanya. Setelah dipanggil orang tua itu, maka orang tua lah yang memberikan tindakan-tindakan lagi di rumah. Di samping kita di sekolah, jadi sebatas guru itu hanya sampai di sekolah, di lingkungan sekolah saja. Kalau untuk selanjutnya diserahkan ke orang tuanya. Jadi kebanyakan dari pengalaman-pengalaman tersebut tidak ada lagi yang berlanjut. Jadi semuanya sampai di situ. Tidak ada lagi. Karena kita yang penting di sini barangkali kerjasama dengan warga sekolah. Jadi kerjasama dengan warga sekolah. Siapapun dia, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan, bahkan orang tua siswa. Jadi tidak ada yang sangat berat, tetapi semua pengalaman-pengalaman itu sangat bermakna, sangat berkesan. Kenapa sangat berharga? Kenapa sangat berharga saya katakan? Karena dengan penyelesaian secara kekeluargaan, maka semua persoalan-persoalan itu selesai dengan baik. Boji, makasih banyak atas pengalaman-pengalaman dan seringnya Boji bermanfaat bagi